Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Perkenalkan, saya Friska Geina, guru dari SMA Negeri 1 Suwa Timur, akan melaksanakan aksi nyata pada pembelajaran mandiri di platform Merdeka Mengajar dengan topik Merdeka Belajar. Pada topik satu ini, kita akan belajar tentang pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian, kita akan belajar tentang pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya, dan penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ada 5 modul Merdeka Belajar yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik, melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, mari kita mulai dari pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini kita diminta untuk merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik, kemudian memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa kita di masa depan. Pada modul mengenali diri dan peran seperti apa saya, menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yaitu hidup bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Dalam konteks tersebut, kita perlu memahami hal-hal berikut ini. Yang pertama, mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Yang kedua, belajar secara mandiri dan terus-menerus. Yang ketiga, mengenali dan memahami karakteristik dan kebutuhan murid. Yang keempat, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan yang kelima, mengantarkan murid menjadi manusia merdeka. Apa peran saya sebagai guru? Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntut serta menuntun tumbuhnya kodrat itu. Bagaimana peran guru? Peran guru sebagai penuntun, memotivator, fasilitator, serta menjadi role model sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Maka, peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid dengan kodratnya. Selanjutnya, ingin menjadi guru seperti apa saya? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, yaitu kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelek, dan tubuh anak. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Guru pada hakikatnya akan terus belajar dan menyelaraskan pengetahuan dengan perkembangan zaman. Guru yang akan menularkan energi positif terhadap murid akan menjadi guru yang membuat murid terus tertarik untuk belajar dan membekali murid dengan kemampuan untuk terus belajar hingga akhir hayat. Selanjutnya, kita akan menuju modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Di sini ada 3 bagian yang akan kita pelajari, yaitu 1. Mendidik menyeluruh, 2. Pendidikan selama 1 abad, dan 3. Menjadi manusia secara utuh. Pada modul 2 ini, kita awali dengan mendidik dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita pendidik tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin
untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, pendidikan selama 1 abad. Metode pengajaran di zaman kolonial Belanda yang menggunakan sistem pendidikan perintah dan sanksi merupakan metode pengajaran kolonial yang tanpa sadar menjadi warisan cara-cara guru mendidik murid. Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis, transformatif, yang dapat memelihara kedamaian dunia, yang dikenal dengan sistem Among, yaitu Ingarsa Sung Talada, Ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Pendidikan yang dapat memerdekakan muridlah yang dapat menjadi pegangan kita sebagai pendidik. Untuk dapat mewujudkannya, naluri mendidik perlu dilengkapi dengan ilmu pendidikan yang selaras dengan zaman. Selanjutnya, menjadi manusia secara utuh dan menyeluruh. Memandang murid sebagai manusia secara utuh harus menjadi dasar kita sebagai pendidik dalam mendampingi murid dan menentukan tujuan belajar, merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid, lahir maupun batin. Kita sebagai pendidik tidak cukup hanya membantu memberikan pengajaran yang berorientasi pada penguatan keterampilan berpikir kognitif saja, tapi juga mendampingi murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya, yaitu sosial, emosional, dan empati. Modul 3 yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 yang akan kita pelajari. Yang pertama, kodrat murid dan asas trikon. Mari kita pelajari satu persatu. Modul yang ketiga adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada yang namanya kodrat, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, kodrat zaman. Kodrat keadaan adalah segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan baik alam maupun zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Dan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan. Pembelajaran kontekstual dan peran guru dibutuhkan murid untuk menguatkan kodratnya. Kemudian ada yang namanya asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu adalah kontinuitas, merupakan pengembangan harus dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen merupakan pengembangan yang mengambil dari berbagai sumber. Sementara konsentris merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Ibu dan Bapak guru hebat, kita akan masuk pada modul keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ada 2 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, budi pekerti, dan yang kedua, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Ibu dan Bapak guru hebat, mari kita pelajari modul 4, materi 1, yaitu budi pekerti. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti terdiri dari 2 kata, yaitu budi yang merupakan rana batin yang meliputi trisakti, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti diartikan sebagai rana lahir yang mewujudkan tenaga, sehingga budi pekerti dapat diartikan sebagai hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, rasa atau afektif, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Kemudian ada yang namanya teori konvergensi dan pengaruh pendidikan.
Menurut Ki Hajar Dewantara, teori konsep konvergensi dimaksudkan sebagai transformasi pendidikan yang akan mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Pendidikan sebagai sebuah misi mulia, mampu melakukan dialog budaya dengan budaya lain tanpa harus menghilangkan budaya pribadi. Ibu dan Bapak guru hebat, kita masuk pada modul 5, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Seluruh proses pendidikan, yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid, hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among Murid. Generasi natif, dialog hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.